Biro SDM dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Biro SDM disebut dengan Baksumda atau Bagian Sumber Daya Manusia, dan untuk tingkat Mabes disebut dengan AS SDM Polri. Buat kalian yang akan masuk mendaftar untuk menjadi anggota Polri atau CPNS Polri, otomatis akan berurusan dengan Biro SDM ini. Nah, jika kalian lulus, maka seumur hidup akan tetap berhubungan dengan Biro SDM. Karena jika kalian mengurus kenaikan pangkat, gaji, berkala, mutasi sekolah atau mutasi tugas, menikah, sekolah kejuruan, dan pengembangan karir sampai kalian meninggal dunia pun akan melalui Biro SDM ini ya. Jadi pengurusannya melalui Biro SDM. Kemudian Biro Sapras atau Biro Sarana dan Prasarana, kadang juga disebut dengan Biro Logistik, dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Biro Sarpras disebut dengan Subaklog Baksumda atau Subbagian Logistik Baksumda, jadi dia di bawah Baksumda. Dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Aslok Polri. Sesuai dengan namanya, Biro Sarpras bertugas untuk menyediakan, mendistribusikan, mengawasi, dan memelihara sarana dan prasarana yang berada di Polda tersebut. Semua tanah dan bangunan, kendaraan, pelumas dan bahan bakar, peralatan persenjataan, perlengkapan anggota Polri, serta semua pendukung pekerjaan terdata di Biro Ops. Menurut pengalaman saya di Biro Sarpras, ini merupakan salah satu satker yang urusannya terlalu banyak. Bukan banyak lagi ya, terlalu banyak. Jadi perlengkapan yang diurus oleh Biro Sarpras ini adalah perlengkapan seorang anggota Polri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, termasuk sempak-sempak kita ini ya. Direktorat Intelijen Keamanan atau Ditintelkam dipimpin oleh seorang yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. Untuk tingkat Polres, Ditintelkam ini disebut dengan Satintelkam atau Satuan Intelijen Keamanan, dan untuk tingkat Mabes disebut dengan Badan Intelkam Polri. Nah, kalian akan mendaftar di CPNS atau masuk di instansi-instansi dalam negeri, pasti akan berurusan dengan satker ini. Karena jika mengurus SKCK akan Kesatuan Intelkam ya, atau Ditintelkam. Selain itu juga Intelkam Polri melakukan pengawasan terhadap orang atau tokoh baik dari dalam atau di luar negeri karena terdapat Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara. Anggota Polri yang bertugas di Komunitas Intelijen Keamanan semuanya memakai pakaian seperti masyarakat pada umumnya sebagai sarana penyamaran, kecuali mereka yang bertugas dalam pelayanan masyarakat dan fungsi administrasi memakai pakaian yang sedikit formal. Kalau dilihat sepintas seperti orang-orang kantoran. Fungsi Intelkam ini sebenarnya sangat luas cakupan tugasnya dan juga bervariasi karena mempunyai banyak subdirektorat. Dan untuk urusan tugas, mereka sedikit tertutup walaupun dengan sesama anggota Polri ya. Biasanya nih saya sering bincang-bincang sama mereka di kantin atau di berbagai kesempatan. Saya suka memberikan pertanyaan yang sedikit menjebak, tapi mereka hebat dalam menyembunyikan info. Oh iya, semua fungsi yang ada di kepolisian ini sudah mereka lah yang alatnya paling canggih ya, alat spionasinya sangat lengkap. Jadi perekrutan mereka bisa melalui jalur umum dan juga jalur khusus. Kemudian ada Direktorat Reskrimum, Reskrimsus, dan Narkoba. Sesungguhnya 3 direktorat ini dulunya satu ya, kemudian dipecah-pecah menjadi 3 direktorat. Ketiganya dipimpin oleh seorang yang berpangkat Kombes.